Cerita diawali dengan memperlihatkan kru tentara bayaran yang baru selesai menjalankan misi rahasia, dipimpin oleh seorang kapten bernama Jonathan Sell. Mereka harus kehilangan 3 anggota terbaiknya yang tewas dalam misi tersebut. Tak hanya kehilangan 3 anggota terbaiknya, Jonathan dan tim juga harus siap-siap jadi pengangguran karena dari berita yang tadi disiarkan, pemerintah Amerika Serikat seolah lepas tangan dan berencana akan segera membubarkan tim ini. Something will come along. Just wait. 3 hari kemudian di kota Miami, kita akan diperkenalkan pada seorang guru SMA bernama Jane yang sedang membubarkan perkelahian antar murid, di mana Jane langsung mendekati satu siswa bernama Juan Lakas atau lebih sering dipanggil dengan sebutan Lakas, yang merupakan ketua geng paling ditakuti di sekolah sekaligus menjadi penyebab terjadinya keributan barusan. Karena Lakas memaki dan mengancamnya, Jane pun langsung menemui bapak kepala sekolah untuk melaporkan kejadian barusan, di mana beliau seolah melindungi sosok Lakas dan tak sedikit pun memberikan pembelaan terhadap guru yang dilecehkan. Saat akan pulang, Jane lagi-lagi mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari Lakas dan anak buahnya yang kebetulan sedang nongkrong di parkiran. Bahkan lubang kunci mobil pintu Jane pun ditutup lem yang membuatnya kesulitan untuk masuk. Tiba di basement apartemennya, Jane terlihat masih was-was dengan Lakas dan anak buahnya yang mungkin mengikutinya pulang ke rumah, dan tebak, ada siapa di dalam lift? Ya, itu adalah Jonathan yang ternyata adalah suami dari Jane. Setelah resmi jadi pengangguran, Jonathan memutuskan untuk tinggal lama di kota sambil menunggu pekerjaan lain yang cocok dengan keahliannya. What are you doing here anyway? Be a stockbroker. Keesokan paginya, Jonathan mendapat pesan dari salah satu anak buahnya yang ingin bertemu di sebuah bar. Setibanya di lokasi, si anak buah yang bernama Joey ini pun punya informasi tentang lowongan pekerjaan yang mungkin cocok dengan keahlian mereka. Bertempat di rumah seorang pengacara, Jonathan datang sendirian menemui si pengacara yang katanya sedang butuh jasa seorang tentara bayaran berpengalaman. Si pengacara mengaku punya klien yang berbisnis di bidang ekspor-impor dan butuh semacam pengawalan untuk melindungi kiriman paket rahasia yang si pengacara sendiri tidak bisa menyebutkan isi dari paket tersebut. Exactly. I mean, delays can cost you a large chunk. Karena Jonathan punya prinsip kuat dalam bekerja dan tidak ingin melindungi sesuatu yang tidak ia ketahui, Jonathan pun menolak tawaran tersebut dan menyarankan si pengacara untuk mencari orang lain saja. You know, you have to excuse me here. Mendengar Jonathan menolak pekerjaan ini, Joey si anak buah pun sempat komplain karena beras dan listrik di rumahnya hampir habis. Namun Jonathan berhasil meyakinkan Joey bahwa keahlian yang mereka miliki bukan untuk dipergunakan dalam pekerjaan yang tidak jelas, karena bisa saja paket yang mereka lindungi adalah paket berisi barang terlarang yang menjurus pada kemudorotan. Di saat yang sama, Jane terlihat sedang jogging di pinggir pantai sembari menunggu Jonathan yang pulang dari ketemuan, di mana Jane lagi-lagi mengalami tindakan tidak menyenangkan, yaitu disinilah Jane sekarang dirawat di rumah sakit dengan kedua lututnya yang mengalami cedera parah. Entah siapa orang yang sudah menyerangnya, Jane ada kepikiran tentang kelompok gangster di sekolahnya yang mungkin ada keterlibatan dalam kejadian ini, tapi itu hanya sekedar asumsi saja. Karena Jane punya tanggung jawab di sekolah, ia pun meminta tolong Jonathan untuk menghubungi seorang guru pengganti. Namun setelah melihat kondisi istrinya yang tidak berdaya, Jonathan pun memutuskan untuk menyamar sebagai guru pengganti itu untuk mencari tahu siapa orang yang sudah menyakiti istri tercintanya. Dengan berpenampilan rapi layaknya PNS, Jonathan pun menyamar sebagai seorang guru yang akan menggantikan Jane istrinya. Di hadapan bapak kepala sekolah, Jonathan mengaku tidak mengenal Jane dan hanya ditugaskan sebagai guru pengganti sementara. Dan inilah kondisi kelas tempat Jonathan akan mengajar. Lebih mirip seperti tempat nongkrong para berandalan. Murid-murid di sekolah ini memang dikenal sulit diatur, tidak punya adab dan sopan santun, sehingga Jonathan harus lebih sabar untuk menghadapi mereka semua. Good morning, class.
Dalam sesi perkenalan, Jonathan tampaknya harus banyak-banyak sabar ketika para murid sama sekali tidak memperhatikannya. Untuk mendapatkan perhatian mereka, Jonathan pun mengabsen mereka satu persatu dan dari sekian banyak murid yang masih terbilang kooperatif, hanya Juan Lakaslah yang bersikap paling tidak sopan dan seenak jidat sendiri. Meski mendapat perlakuan tidak sopan dari beberapa murid, Jonathan tampaknya biasa saja karena menganggap mereka masih anak-anak, di mana Jonathan cukup terkesima dengan satu murid bernama Jerome yang justru malah nge-rap dengan lirik dan tempo yang lumayan enak didengar. Masuk jam istirahat, Jonathan pun mulai mendekati beberapa guru untuk mencari tahu tentang kelompok gangster paling berkuasa di sekolah ini, di mana salah satu guru menjelaskan bahwa geng paling ditakuti di tempat ini adalah bernama KOD, singkatan dari King of Destruction alias Raja Kerusakan, yang mana ketuanya sendiri berada di dalam kelas yang sedang Jonathan ajar saat ini, yaitu sosok Juan Lakas yang selalu bersikap songong dan sangat polontong. Jonathan pun langsung menemui Bapak Kepala Sekolah untuk meminta berkas tentang Juan Lakas, tapi beliau menolak memberikannya dengan alasan tidak bisa memberikan berkas milik para murid kepada seorang guru sementara. No problem at all. Thanks for your time. Pulang dari sekolah, Jonathan langsung menemui anggota timnya untuk minta sedikit bantuan memasang kamera pengintai di semua sudut sekolah. Hal itu ia lakukan semata-mata untuk mengawasi gerak-gerik murid dan para guru, berharap bisa mendapatkan petunjuk tentang siapa pelaku yang sudah menyakiti Jen istrinya. Keesokan paginya, tepat saat anggota tim sedang memasang kamera tersembunyi, Jonathan pun masuk ke kelas dengan raut wajah yang berbeda dari sebelumnya. Kali ini, ia tampak lebih galak dan sangar. Bahkan ketika ada satu murid yang bermaksud melemparnya, inilah yang Jonathan lakukan. Tak terima kepalanya buncunur, si murid pun langsung nyerenteng bermaksud menyerang balik, tetapi... Satu tumbang, Jonathan pun beralih para murid lain yang tadi ketahuan bawa sajam, sehingga... Selesai menghajar dua murid paling bandel, Jonathan pun kembali ke depan dan mengancam akan bertindak lebih brutal. Andai kata ada yang berani macam-macam, sontak hal itu membuat semua murid menjadi kicep dan kena mental karena sebelumnya belum pernah ada guru yang punya nyali sebesar beliau. With me, and you will suffer my wrath. Setelah situasi kelas sudah kondusif, Jonathan pun bisa memulai kegiatan belajar mengajar, di mana saat Jonathan akan membahas tentang perang Vietnam dan bertanya apakah ada yang tahu di mana Vietnam, salah satu murid pun dengan bolohonya menjawab. It's in Korea, right? Di saat yang sama, kepala sekolah baru mengetahui tentang dua murid yang mendapat perawatan gara-gara ulah si Jonathan, sehingga ia langsung pergi ke kelas tempat Jonathan mengajar, tetapi... So we ran out of bullets and used their ammo. That way we could keep fighting. Karena situasi di dalam kelas sangat kondusif, Bapak Kepala Sekolah pun langsung mengurungkan niatnya, di mana Jonathan sendiri tidak langsung memberikan pelajaran yang berat-berat, tapi lebih kepada pendekatan dahulu agar muncul ikatan emosional di antara murid dan guru. Saat bel berbunyi dan semua murid sudah pulang, Jonathan pun membuka kopernya yang ternyata isinya berisi monitor pengawas kamera tersembunyi. Tak lama, datanglah Bapak Kepala Sekolah yang memperingatkan Jonathan tentang aturan ketat di sekolah ini yang melarang guru untuk memberikan hukuman fisik. Kepala sekolah sempat akan langsung memberhentikannya sebagai guru pengganti, tapi karena Jonathan sudah baca undang-undang yang mengatakan bahwa pemecatan harus diumumkan 2 minggu sebelumnya, Bapak Kepala Sekolah pun tidak bisa apa-apa selain menunggu Jonathan keluar sendiri dari sekolah ini. Thanks. That's all I wanted. Penasaran dengan sosok Jonathan, kepala sekolah pun menghubungi dinas terkait untuk mencari tahu latar belakang Jonathan. Namun karena semuanya sudah direncanakan dengan matang, sosok Jonathan pun dibuat seolah guru beneran dengan latar belakang anak kuliahan.
Keesokannya, Jonathan pun mendadak terkenal karena dianggap berani memberikan hukuman fisik pada dua anggota gangster paling ditakuti di sekolah, yang guru lain tidak berani melakukan hal itu sebelumnya. Ketika jam pelajaran sudah dimulai, Lakas terlihat datang terlambat dan seolah tidak merasa bersalah atas hal itu, sehingga Jonathan merasa perlu untuk mendisiplinkannya dengan cara menuliskan kata maaf sebanyak 100 kali. Sembari menunggu Lakas selesai dengan hukumannya, Jonathan pun membahas tentang sejarah gangster dan mafia di waktu lampau. Intinya, kehidupan gangster tidak sekeren yang dibayangkan. Kebanyakan dari anggotanya mendekam di penjara untuk waktu yang sangat lama. Hal itu membuat masa depan mereka menjadi tidak jelas, sehingga Jonathan hanya ingin murid-muridnya sadar bahwa keputusan kecil yang mereka ambil sekarang akan sangat berdampak besar pada kehidupan mereka di masa mendatang. No, why not? Saat jam pelajaran sudah selesai, Lakas terlihat menemui bapak kepala sekolah di dalam toilet untuk meminta izin melakukan sesuatu kepada guru Jonathan. Entah sesuatu apa itu, Jonathan pun langsung memakai rompi anti peluru dan mempersiapkan pistol yang sudah dibawanya. Dan ya, Lakas bersama dua anak buah pun datang membawa senjata api, dibantu oleh dua penjaga keamanan dan mendapat perintah dari kepala sekolah. Lakas berniat menghabisi Jonathan gara-gara hal sepele tadi siang. Berlokasi di perpustakaan, Jonathan langsung bersembunyi di dekat pintu masuk dan... All right, that's good enough. Freeze right there. Karena Jonathan punya pistol juga, Lakas dan 4 anak buah pun tak berkutik saat mereka diminta mengumpulkan senjata apinya. Menghadapi cecunguk-cecunguk seperti ini, Jonathan tidak perlu sampai melakukan effort besar dan cukup melempar mereka dari jendela. Gagal menghabisi Jonathan, Lakas pun kembali fokus pada pekerjaannya yang ternyata punya keterlibatan langsung pada peredaran narkoba di kota ini. Tanpa Lakas sadari, anak buah Jonathan diam-diam mengawasinya dari kejauhan dan berhasil mendapatkan lokasi tempat diadakannya pertemuan. Berlokasi di dekat dermaga, Jonathan terlihat baru datang tepat saat dua preman sedang akan melakukan transaksi ilegal. Salah satu preman itu adalah pria yang sudah memukul Jen sampai cedera, sehingga sudah jelas bahwa Lakas adalah dalang di balik itu semua. Dan ya, Joey berhasil mencegah si pembeli pergi, begitupun dengan Jonathan yang juga berhasil merebut koper berisi uang transaksinya, di mana salah satu anak buah Jonathan yang bernama Holland pun dengan sengaja mempersilahkan si preman untuk berdiri, supaya Jonathan bisa membalas dendam atas apa yang terjadi pada istri tercintanya. Keesokannya, kepala sekolah ditelepon oleh bos gembong narkoba perihal transaksi semalam yang katanya gagal total, bahkan barang dan uangnya hilang entah kemana. Kesal, kepala sekolah pun menemui Lakas yang bertugas sebagai penanggung jawab lapangan yang juga mengaku tidak tahu siapa orang yang sudah menggagalkan transaksinya. Di saat yang sama, Jonathan membuat sebuah pengumuman terkait sejumlah uang yang didonasikan kepada sekolah ini. Uang tersebut sudah Jonathan belanjakan untuk keperluan sekolah yang membuat semua orang sangat senang sekali. Karena tindakan Jonathan terlalu terang-terangan, kepala sekolah pun jadi tahu jika orang yang sudah menggagalkan transaksi semalam adalah Jonathan, termasuk menggunakan uang tersebut untuk membeli keperluan sekolah. Singkat cerita, malam pun tiba. Jen terlihat sudah pulang ke rumah, tapi kakinya masih belum pulih total. Saat mendengar kabar tentang Jonathan yang menyamar jadi guru pengganti, Jen awalnya marah dan keberatan, tetapi ketika Jonathan berhasil membawa perubahan yang signifikan, Jen pun jadi senang dan mengizinkan suaminya untuk tetap melanjutkan rencana tersebut. Masih di malam yang sama ketika Jonathan sedang berkendara keluar mencari martabak yang masih buka, ia pun dibuntuti oleh seseorang yang tiba-tiba mengerahkan senjata kepadanya dan...
Setelah Jonathan dianggap tewas dalam insiden tersebut, kini nasib sial menimpa salah satu guru yang kebetulan pulang terlambat bersama satu siswi yang baru selesai mengejarkan tugas. Mereka berdua harus terjebak di dalam sekolah setelah penjaga mengunci pintu lebih awal sehingga tak ada jalan lain. Si guru pun akan keluar melalui pintu lain yang berada di ruang bawah tanah sekolah. Dan ya, secara tak sengaja, si guru dan si siswi melihat kegiatan ilegal yang dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah dan Juan Lakas. Barang-barang terlarang itu selama ini disimpan di lubang bawah tanah sebelum kemudian nanti dijual kepada para pembeli. Karena pergerakan si guru ketahuan, Lakas CS pun langsung melakukan pengejaran, di mana si guru berhasil menyembunyikan muridnya di tempat yang aman, sementara ia sendiri harus bernasib mengenaskan seperti ini. Keesokan paginya, semua murid pun berkabung setelah mendapat kabar tentang tewasnya guru terbaik mereka, yaitu Jonathan. Tapi tiba-tiba... Who died? Melihat Jonathan masih hidup, kepala sekolah dan Lakas pun menjadi sangat panik. Kepala sekolah kemudian menyuruh Lakas untuk pergi ke rumah Jen dan cari tahu siapa sosok Jonathan yang sebenarnya. Melihat kepala sekolah dan Lakas keluar, Jonathan pun memanggil Jerome dan memintanya untuk menggantikan ia sebentar, di mana Jonathan sendiri bermaksud pergi menemui si pengacara yang diduga punya informasi tentang masalah ini. Berlokasi di tempat latihan kerambol, Jonathan pun menemui si pengacara untuk mencari tahu apakah tawaran pekerjaan yang waktu itu untuk melindungi barang terlarang. Si pengacara pun menjawab, ya, tawaran yang waktu itu adalah mengawal kiriman paket berisi narkoba yang bisnis tersebut dijalankan oleh seorang kepala sekolah dan satu murid ketua gangster yang jadi orang kepercayaannya. The KOD. Beralih ke Jerome yang baru mau ngajar, ia tiba-tiba ditemui oleh seorang siswi yang semalam menjadi saksi bersama guru yang tewas. Jerome dan siswi tersebut pun buru-buru pergi ke kediaman Jen untuk memberitahu terkait kejahatan yang dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah. Apes, Jerome dan siswi muncul di waktu yang kurang tepat saat membuat Lakas CS yang langsung menyandra mereka berdua, termasuk Ibu Jen yang lebih dulu disandra. Lakas kemudian menyuruh Jen untuk menelepon Jonathan dan memintanya agar segera datang ke tempat ini. Dari suara Jen yang kaku dan baku membuat Jonathan langsung curiga jika telah terjadi sesuatu kepada istrinya, sehingga Jonathan langsung mengambil beberapa benda tajam kecil untuk dijadikan sebagai senjata menghadapi mereka semua. Who is it? Dengan menyamar sebagai tukang paket, Jonathan pun langsung masuk dan menyerang mereka semua, tetapi Jonathan akhirnya tak berdaya setelah Lakas menjatuhkannya dengan alat setrum. Lakas buru-buru menghubungi bos gembong narkoba untuk melaporkan bahwa orang yang sudah mengganggu bisnis mereka adalah seorang tentara bayaran profesional. I don't care who he is. When we hang up, kill him. Setelah mendapat perintah untuk mengeksekusi Jonathan, Lakas pun langsung bersiap dengan senjata apinya, tetapi gangguan lagi-lagi datang yang kali ini muncul dari ibu kos yang mendengar suara ribut-ribut, sehingga hal itu dengan cepat dimanfaatkan oleh Jonathan untuk melakukan perlawanan sehingga Drop it or she dies. semua preman sudah tumbang. Kini yang tersisa hanyalah Lakas yang mengancam akan menembak Ibu Jen dan tebak apa yang terjadi. Ya, Lakas akhirnya maut di tangan Jerome yang merupakan teman sekelasnya sendiri. Hal itu terpaksa ia lakukan demi menyelamatkan nyawa Bapak Jonathan. Riley was bringing in dope on buses and storing it in the boy. Sadar ini belum berakhir, Jonathan pun memanggil kelima anak buahnya untuk datang ke sekolah dan bersiap untuk berperang. Sementara jasad Lakas, ia kirim ke tempat Bapak Kepsek dan bos gembong narkoba untuk memancing mereka datang ke sekolah. Yang Jonathan dan tim tidak tahu adalah si bos sudah menyewa kelompok tentara bayaran yang saat ini sedang masuk secara diam-diam, bahkan satu di antaranya sedang bersembunyi di atas pohon kelapa dan tiba-tiba
Alhasil, terjadilah baku tembak menegangkan di gedung sekolah, di mana Jonathan yang hanya berlima harus menghadapi puluhan tentara yang satu profesi dengan mereka sehingga anggota tim Jonathan yang pertama adalah Joey yang saat ini sedang terkepung dari dua sisi, tetapi belum selesai, Joey masih harus menghadapi sejumlah musuh yang terus bersembunyi, sehingga daripada buang waktu percuma, Joey pun menggunakan roket launcher dan beralih ke anggota tim kedua, yaitu Wellman. Ia dikenal jago dalam pertarungan jarak dekat dan selesai menumbangkan beberapa musuh, Wellman pun pergi keluar untuk memeriksa, tetapi ya, Wellman menjadi anggota tim pertama yang mati ditembak oleh kapten musuh, di mana si kapten tak sengaja kena jebakan yang dibuat oleh Jonathan sehingga beralih ke Samsul, sang sniper yang juga sedang tidak berdaya, berlokasi di atap gedung sekolah. Ia terpaksa mengeluarkan sebuah granat dan nekat mengorbankan dirinya seperti ini. Berbeda dengan yang lain, Holland sang anggota keempat tampak santai menunggu si bos dan anak buahnya memeriksa lubang penyimpanan karena ternyata setelah berhasil menghabisi semua preman, Holland pun mengikat si bos dan memintanya untuk diam sampai Jonathan datang, tetapi ya, Holland pun langsung tewas setelah pakai pesek menembaknya dari belakang, di mana saat Jonathan datang, ia pun langsung mematikan lampu penerangan sehingga terjadilah pertarungan tangan kosong antara Jonathan dan Pak Kepsek, di mana si bos sempat menembaknya dari belakang sampai akhirnya bos gembong narkoba akhirnya tewas setelah Holland menembaknya, yang setelah Holland juga maut, kini Jonathan mengincar Pak Kepsek yang menjadi penyebab banyak nyawa melayang sehingga tak ada ampun. Jonathan pun mengeluarkan seluruh tenaga yang ia miliki untuk membuat Pak Kepsek ngejongkeng tak sadarkan diri. Setelah semuanya selesai, Jonathan pun menemui Joey yang masih hidup. Dengan kematian 3 anak buah terbaiknya, kini Jonathan mungkin akan benar-benar pensiun dan memulai bisnis baru, yaitu jualan bandros. Tamat. Ending